نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini dalam suasana ketaatan kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga kumpulkan kita di surganya kelak. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu motivasi yang dikatakan Nabi SAW, atau salah satu hal yang digunakan Nabi untuk memotivasi umatnya agar giat melaksanakan amal-amal soleh adalah memotivasi umatnya untuk beriman kepada hari akhir. Karena iman kepada hari akhir, seorang meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian, akan adanya proses yang panjang setelah kematian. Itu merupakan motivasi yang sangat-sangat kuat sekali agar seorang hamba semakin beramal soleh, semakin memperbanyak bekalnya menuju kematian. Karenanya datang dalam banyak hadis Nabi SAW seringkali menyinggung tentang hari akhir dengan tujuan untuk memotivasi para sahabat-sahabatnya. Seperti Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat kematian, yaitu al-maut. Ya, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Tujuannya mengingat kematian adalah dengan meningkatkan amal soleh, karena seorang yakin setelah kematian itu bukan selesai hidupnya. Tidak ada namanya hisab, tidak ada namanya surga dan neraka, tidak. Tapi seorang mukmin ingat bahwa akan ada hisab di akhirat, yang itu menyebabkan dia terus berpikir bagaimana caranya agar dia sukses di akhirat. Demikian juga Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Nah, untuk memotivasi para sahabat, untuk memotivasi umatnya agar senantiasa berkata yang baik dan menghindarkan dari ucapan-ucapan yang buruk, Nabi gunakan iman kepada hari akhir sebagai motivasinya. Ini pentingnya kita mempelajari iman kepada hari akhir, ya, untuk memotivasi kita, memacu kita, yang menampar kita yang lalai dari mengingat kematian. Dan diantara iman kepada hari akhir adalah mengimani apa-apa yang terjadi pada hari tersebut. Di antaranya adalah tentang dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya, tentang mahsyar di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka. Kemudian tentang al-mizan, timbangan. Demikian juga tentang as-suhuf, pembagian catatan amal. Ada yang menerima dengan tangan kanan dan ada yang menerima dengan tangan kiri dan dari belakang. Demikian juga mengimani as-sirat,
ya jembatan tipis yang membentang di atas neraka jahanam, dan mengimani al-jannah dan segala nikmatnya, an-nar, neraka dengan segala azabnya. Itu semua bentuk keimanan kepada hari akhir. Nah, di antara iman kepada hari akhir adalah mengimani al-haud, yaitu telaga Nabi SAW. Ya, al-haud secara bahasa artinya adalah majma'ul ma', tempat berkumpulnya air. Kalau bahasa kita ya bisa danau atau telaga dan yang semisal dengannya. Ya. Iman kepada al-haud, mengimani telaga Nabi SAW itu adalah di antara usul akidah ahli sunnah wal jamaah, ditegaskan oleh banyak para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Ushulus Sunnah, beliau menegaskan tentang akidah yang satu ini. Demikian juga Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, atau yang lebih baru dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, semuanya membubuhkan pembahasan tentang iman terhadap al-haud atau telaga. Karena mengimani telaga ini itu merupakan karakteristik ahli sunnah yang membedakan dia dengan ahli bidah. Karena ahli bidah itu banyak yang mengingkari tentang adanya telaga Nabi SAW, yang nanti insyaallah akan kita singgung. Tapi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di sini kita bawakan penjelasan dari kitab Syarah Usulis Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullahu taala. Bab al-imanu bil haud. Ya, bab tentang iman kepada al-haud, kepada telaga. Beliau rahimahullahu taala mensyarah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wal imanu bil haudi wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah taridu alaihi ummatuhu arduhu mithlu tulihi masiratu syahrin wa aniyatuhu ka'adadi nujumis sama ala ma sahhat bihil akhbar min ghairi wajh. Kata Imam Ahmad, di antara usul akidah ahli sunnah wal jamaah adalah beriman terhadap telaga, bahwa Nabi SAW itu memiliki telaga di hari kiamat. Ya, Nabi memiliki telaga di hari kiamat, yang mana umat-umatnya banyak yang mendatangi telaga tersebut, panjangnya seperti lebarnya perjalanan 1 bulan. Bejana-bejananya, gelas-gelasnya itu seperti jumlah bintang yang ada di langit, sebagaimana datang dalam banyak riwayat. Ya, ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Dan kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah taala. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh beliau di sini, yaitu yang pertama tentang bagaimana sifat dari telaga Nabi SAW. Ya, kemudian kalau ada waktu kita sampaikan juga berapa jumlah telaga Nabi SAW. Apakah cuma Nabi saja yang punya telaga, atau nabi-nabi lain juga punya telaga? Kemudian juga kita bahas siapa saja yang diperkenankan untuk meminum telaga Nabi SAW. Ya, ini mungkin 3 pembahasan inti dari apa yang kita sampaikan. Tapi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca beberapa riwayat-riwayat yang datang tentang bagaimana sifat dari telaga Nabi SAW yang datang dari beberapa riwayat. Tapi sebelumnya disebutkan tentang bedanya telaga dengan Al-Kautsar. Ya, bedanya telaga dengan Al-Haud dengan Al-Kautsar. Para ulama khilaf apakah Al-Kautsar itu adalah telaga itu sendiri.
Karena Nabi SAW diberikan Al-Kautsar. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Dan Nabi sendiri menafsirkan Al-Kautsar adalah nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku di surga. Ya. Para ulama khilaf, apakah telaga Nabi ini Kautsar atau ada lagi? Namun dari semua pendapat-pendapat itu, yang lebih rajih adalah telaga berbeda dengan Kautsar. Karena telaga itu sebelum surga. Ya, telaga itu sebelum surga. Sedangkan Al-Kautsar itu di dalam surga. Namun yang sama adalah air yang ada di telaga itu adalah air yang berasal dari Al-Kautsar, dari sungai di surga. Karena nanti disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan, yashkhabu fihi mizabani minal jannah. Di telaga itu terpancar ada talang-talang, ada 2 talang yang memancarkan air dari sungai Al-Kautsar. Nah, itu airnya berasal dari telaga Al-Kautsar. Tapi letaknya telaga ini itu ketika di mahsyar, ketika manusia dalam keadaan haus. Ya, ketika manusia dalam keadaan haus karena matahari didekatkan dengan sangat dekat sekali. Ini pendapat yang lebih kuat. Kita baca sekarang hadis yang datang tentang sifat telaga Nabi SAW. Telaga Nabi SAW sifatnya yang pertama adalah annahu yakunu fi mauqif yaumal qiyamah. Telaga Nabi itu berada di hari akhir. Jadi kalau antum nyari sekarang nggak nemu. Ya, di mana telaga Nabi, Ustaz? Ana mau minum airnya. Nggak nemu, karena telaga Nabi itu bukan di dunia ini. Ya, tapi di akhirat, yaitu ketika di mahsyar. Kemudian annahu taridu alaihi ummatuhu lisyurb. Bahwa telaga itu memang dikhususkan untuk umat Nabi SAW agar mereka bisa meminum dari telaga itu. Sifat yang ketiga, arduhu mithlu tulihi fatuluhu masafatu syahrin wa arduhu masafatu syahrin. Nanti diperinci lagi, kata beliau, luasnya seperti panjangnya. Ya, panjangnya itu perjalanan 1 bulan, luasnya perjalanan 1 bulan. Ini tidak diketahui juga apakah perjalanan di sini adalah perjalanan dengan kendaraan yang tercepat ketika itu, dengan kuda yang paling cepat, atau perjalanan dengan unta, atau dengan jalan kaki, wallahu a'lam. Ya, karena kita kalau bicara tentang masalah akidah, hal-hal gaib itu hanya menetapkan saja tanpa kita mengkiaskan dengan apa yang ada di dunia. Yaitu akidah kita, manhaj kita dalam masalah-masalah akidah itu murni berbicara dari riwayat-riwayat. Tidak ada di situ pendapat fulan, pendapat fulan, pendapat fulan. Ada riwayatnya kita tetapkan. Kalau nggak ada riwayatnya tidak kita tetapkan. Ini bedanya ahli sunnah wal jamaah dengan orang-orang yang selalu mengandalkan akal. Apa-apa mesti dikiaskan dengan akal. Ya, rusak akidah ini kalau segala sesuatu harus ditimbang dengan akal. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang bidadari-bidadari di surga. Allah sebutkan misalnya dalam surah Ar-Rahman, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari-bidadari itu seperti putihnya seperti mutiara dan beningnya itu seperti berlian. Kalau ini dikiaskan dengan akal, maka tentu bayangan Anda terhadap bidadari tersebut itu jadi rusak. Gimana bayangan antum? Ada bidadari, seorang wanita yang putihnya seperti mutiara. Medeni ya? Nah ya, hanya antum nggak selera masuk surga. Medeni Ustaz. Ya, beningnya seperti berlian. Nah, ini manusia apa kaca ini? Beningnya seperti berlian. Maka nggak boleh dikiaskan dengan akal. Ya, tapi kita tetapkan apa adanya. Maka kalau Nabi mengabarkan gelas-gelasnya nanti seperti bintang di surga, seperti bintang di langit, jumlahnya banyak, kemudian panjangnya perjalanan 1 bulan, kok nggak masuk akal saja, kok luar biasa gitu. Iya, akal harus tunduk. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya, maka nggak perlu dikiaskan dengan akal.
Nah, kemudian sifat yang keempat, aniyatuhu yakni al-kizan wa hiya al-awani allati yushrabu fiha adadu nujumis sama ala ma sahhat bihi al-akhbar min ghairi wajhin. Ya, bejana-bejana, gelas-gelasnya, cawan-cawannya yang nanti digunakan untuk meminum air telaga itu seperti jumlah bintang yang ada di langit. Kemudian di antara sifatnya annahu asyaddu bayadan minal laban. Di antara sifat telaga adalah airnya itu lebih putih daripada susu. Ya, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ya, lebih manis daripada madu. Madu itu manis ya? Ya. Manis ya madu itu ya. Ya, kalau kata ibu-ibu biasanya madu itu pahit. Ya. Ini aneh ini. Madu mestinya manis tapi kata ibu-ibu pahit madu itu. Sudah jangan panjang sudah. Kita bicara haud telaga ya, bukan bicara itu. Wa abrat minat thalaj. Kata beliau, airnya itu lebih dingin daripada salju. Wa atyabu rihan minal misk, dan aromanya lebih wangi daripada kasturi. Wes, dari sifat-sifatnya airnya telaga itu, sekarang antum timbang dengan akal antum. Ya, antum kiaskan dengan apa yang antum dapati di dunia ini. Selera enggak minum air telaga? Manisnya lebih manis daripada madu. Mungkin yang punya diabetes, oh gak wani Ustaz. Gak berani Ustaz minum manis yang lebih manis daripada madu. Orang kadang madu itu kalau kebanyakan kan enak ya. Kemanisan itu gak enak. Ini lebih manis daripada madu. Kemudian lebih dingin daripada salju, bayangkan. Yang punya gigi-gigi sensitif apa itu, tambah nggak seneng semua ini. Air apa ini gitu? Lebih wangi daripada kasturi. Gimana antum minum parfum gitu? Bayangannya kan gitu. Maka hal-hal seperti ini nggak perlu dikiaskan dengan akal. Ya, tetapkan apa adanya. Wa anna man syariba minhu fa innahu la yatma'u hatta yadkhulal jannah. Barang siapa yang meminum air telaga itu, dia tidak akan kehausan sampai dia masuk surga. Tapi diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrin. Haudku, telagaku itu perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk. Wanginya lebih wangi daripada kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yatma'u abadan. Barang siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat panjangnya telaga Nabi itu dengan lafal yang berbeda. Disebutkan Nabi mengatakan ma baina Son'a ilal Madinah. Panjangnya telaga Nabi dan luasnya itu seperti dari negeri Son'a ke kota Madinah, ya, dari kota Son'a. Di mana Son'a? Kota Son'a di mana? Di mana? Yaman. Nah, sampai ke Madinah. Itu panjangnya. Nah, nanti lihat Google Map berapa kilo. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan ma baina Ailah ila Makkah, yaitu antara kota Ailah, negeri Ailah dengan negeri Makkah. Ailah itu ada di Syam. Ya, daerah Yordania dan sekitarnya, sampai ke negeri Mekah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafal ma baina Amman ila Ailah, dari kota Amman ke kota Ailah. Itu dua-duanya sama-sama di Syam. Nah, adanya riwayat-riwayat yang berbeda-beda seperti ini, itu tidak menunjukkan bahwa riwayat-riwayat tersebut yang satu salah dan yang satu benar, bisa digabungkan. Ya, kata para ulama, Nabi SAW bisa jadi ketika menyebutkan jarak panjangnya haud itu Nabi sesuaikan dengan kondisi sahabat yang diajak bicara, ya, agar dia bisa paham dengan apa yang diucapkan Nabi. Kalau sahabat itu dari Syam, maka Nabi sebutkan jaraknya antara negeri Syam yang satu dengan negeri yang lain. Kalau sahabat ini dari Yaman, Nabi sebutkan jaraknya antara Son'a ke Madinah. Ya, ini tergantung dari lawan bicara Nabi SAW. Mungkin kalau antum yang nanya kepada Nabi, dijelaskan jaraknya antara Surabaya kemana gitu, yang antum tahu.
Ya, untuk yang intinya untuk menunjukkan kesimpulannya ya, menunjukkan bahwa telaga Nabi itu luas. Ya, telaga Nabi luas. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW itu umat yang paling banyak di antara umat-umat yang lain. Sehingga kalau telaganya kecil, maka nanti yang terjadi rebutan. Kalau gelas-gelasnya sedikit, yang terjadi akan rebutan. Karena di surga, di akhirat, nikmat-nikmat yang Allah berikan itu tidak sampai uyel-uyelan, tidak sampai eker-ekeran. Beda kalau ada nikmat di dunia, ya, misalnya ada sumbangan, ya, sumbangan bantuan apa gitu misalnya. Nah, itu kan yang terjadi penumpukan, ya, eker-ekeran, tawuran, tukaran dan lain sebagainya. Itu nikmat dunia kayak gitu, tapi di akhirat nggak ada. Ya, semuanya rata mendapatkan nikmat bagi yang berhak mendapatkan nikmat. Seperti nikmat melihat zat Allah. Ya, ru'yatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya keumanan, nggak ada yang nggak uman. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Kelak kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di saat purnama. Nabi bukan menyamakan Allah dengan bulan, tidak. Tapi Nabi menyamakan bagaimananya melihat bulan, melihat Allah itu seperti bagaimananya melihat bulan. Ada bulan purnama misalnya. Yang ada di sini berapa juta orang? Yang ada di Surabaya, Sidoarjo sini berapa juta orang? Ketika ada bulan purnama, semuanya keumanan bisa lihat nggak? Bisa, tanpa harus berdesak-desakan. Ya, maka demikian juga dengan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Wa ankaratil khawarij wal mu'tazilah al-haud. Orang-orang khawarij dan mu'tazilah mengingkari adanya haud. Ma'a annal ahaditsa fihi mutawatirah. Padahal hadis-hadis tentang haud, telaga, itu hadisnya mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Yang diriwayatkan? Ya. Hadis mutawatir yang diriwayatkan banyak sahabat, macam-macam. Para ulama ahli hadis berbeda-beda tentang berapa sahabat riwayat yang dikatakan hadis mutawatir. Tapi intinya banyak sahabat yang meriwayatkan. Kenapa disebutkan oleh beliau hadis tentang haud ini mutawatir? Karena ahli bidah itu biasanya suka berhujjah, suka ngeles, beralasan bahwa kata mereka kita ini hanya menetapkan akidah kalau hadisnya mutawatir. Tapi kalau hadisnya ahad, apa itu ahad? Satu. Ahad itu jamak dari ahad. Ahad. Nah, itu jamak dari ahad, satu. Berarti satunya banyak. Itu maknanya ahad. Artinya setiap tabaqat, ya, setiap tingkatan perawi itu satunya banyak. Makanya disebut ahad. Kata mereka, kalau hadis ahad, maka nggak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan akidah. Nah, ini manhajnya Mu'tazilah dan yang satu spesies dengannya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mutawatir dan ahad itu hanya dibedakan, hanya digunakan untuk membedakan jumlah periwayatan, bukan untuk membedakan hadis ini diterima atau hadis ini ditolak. Enggak. Standarnya Ahlussunnah, mana hadis yang diterima dan mana hadis yang ditolak itu tidak melihat apakah dia mutawatir atau ahad. Tapi yang dilihat apanya? Sahih atau enggak, itu baru iya. Tapi kalau ahli bidah enggak. Barometer mereka ini mutawatir atau ahad untuk menetapkan akidah. Awas, ini bedanya ahli sunnah dengan ahli bidah. Karena banyak ahli bidah yang mengingkari perkara-perkara akidah, azab kubur, mengingkari tentang ru'yatullah, melihat Allah, mengingkari tentang mashul khufain, yang membasuh khuf ketika dalam keadaan safar. Itu diingkari sama mereka karena mereka mengira itu hadis ahad. Ya, seorang penyair pernah merangkum sebuah nazam, sebuah syair, wa mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana masjidan lillahi waqtasab wa ru'yatun wa syafa'atun wal haudu wa mashul khuffain.
Kata penyair tersebut, di antara hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu mutawatir. Kemudian hadis tentang membangun masjid, man bana lillahi masjidan kamafhasil qatat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, lillah, meskipun hanya sekecil sarang burung, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Itu mutawatir juga. Kemudian hadis tentang ru'ya, melihat Allah seperti yang saya sebutkan tadi. Demikian juga hadis tentang syafaat, bahwa Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya. Dan hadis tentang haud, dan juga hadis tentang membasuh khuf ketika safar. Itu semuanya hadis-hadis mutawatir, dibawakan dalam kitab-kitab akidah. Ya, membasuh khuf ini permasalahan apa? Akidah atau fikih? Atau baru dengar hadis tentang membasuh khuf? Antum kalau lagi safar, pakai kaos kaki, pakai sepatu, ketika batal wudu, ketika mau wudu, nggak perlu, antum boleh dapat rukhsah, dapat keringanan untuk tidak membuka alas kaki tatkala wudu, cukup diusap atasnya saja. Ini masalah fikih atau akidah? Fikih. Tapi ternyata dicantumkan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Tujuannya adalah ahlul bid'ah menolak hadis tersebut disebabkan karena mereka mengira itu hadis ahad. Ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan ini. Fahadal haud alladhi li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taridu alaihi ummatuhu yaumal qiyamah. Maka haud, telaga ini yang dimiliki Nabi SAW itu kelak akan diampiri ya oleh umatnya pada hari kiamat. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Nabi mengatakan, ana faratukum 'alal haud. Man warada syariba wa man syariba lam yatma abadan. Aku mendahului kalian di telaga, kata Nabi. Ya, farad artinya adalah ataqaddam, aku mendahului kalian di telaga. Jadi Nabi itu sudah ngenteni di telaga, menunggu di telaga. Barang siapa yang berhasil ke telaga, maka dia akan dipersilahkan untuk meminum air telaga. Dan barang siapa yang meminum air telaga itu, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Kemudian datang dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian setelah itu ada sekelompok orang yang datang ke telaga itu. Aku mengenal mereka, mereka pun mengenal aku. Artinya Nabi mengidentifikasi mereka ini adalah umatnya beliau. Dan mereka juga mengidentifikasi Nabi kalau itu adalah Rasulullah. Namun tiba-tiba dihalangi, nggak boleh masuk telaga itu. Ya, ada sekelompok orang yang dihalangi nanti. Ini dari perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi Nabi SAW sudah diberitahu ceritanya sama siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti maknanya Nabi itu tahu segala sesuatu, tahu tentang hal gaib, tidak. Ya. Yang diberitahu sama Allah baru Nabi tahu. Tapi kalau Nabi nggak diberitahu sama Allah, maka Nabi nggak tahu. Ya, ini akidah kita. Kemudian kata Nabi SAW, ketika melihat sebagian umatnya disingkirkan, nggak boleh masuk ke telaga itu, Nabi memanggil-manggil mereka, ummati, ummati. Loh, itu umatku, itu umatku. Kenapa kok nggak boleh masuk dia? Maka kemudian dijelaskan kepada Nabi SAW, dikatakan kepada Nabi SAW dalam riwayat yang lain dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Atau dalam riwayat, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya kau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan kepada agamamu sepeninggalmu. Kau tidak mengetahui apa yang mereka rubah-rubah terhadap agamamu sepeninggalmu. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim. Sesungguhnya mereka itu telah murtad setelah sepeninggalmu.
Ya. Nah, hadis ini yang terakhir tadi itu, sesungguhnya mereka murtad sepeninggalmu. Ini dipakai sama orang-orang Syiah. Iya. Apalagi dalam riwayat juga Nabi memanggil-manggil ashabi, ashabi. Ya, itu sahabat-sahabatku, itu sahabat-sahabatku. Kok nggak boleh masuk itu? Kemudian kata Allah kepada Nabi, sesungguhnya mereka murtad sepeninggalmu. Dipakai sama orang-orang Syiah ini. Lihat, ini dalil tegas bahwa para sahabat-sahabat itu murtad semua sepeninggal Nabi SAW, kecuali segelintir saja. Orang yang nggak tahu, sahih hadisnya, ya hadisnya sahih. Kita nggak menolak hadis, ya. Tetapi metode Ahlussunnah wal Jamaah untuk menetapkan sesuatu itu dilihat dari seluruh riwayat-riwayat yang datang, kemudian baru membangun akidah di situ. Bukan comot satu riwayat kemudian langsung bangun akidah, enggak. Ini metodenya ahlul bidah. Ahlussunnah tidak. Maka para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud orang-orang murtad itu adalah yaitu orang-orang Arab yang baru masuk Islam di akhir-akhir hidup Nabi SAW. Karena kan ketika Nabi mau meninggal itu banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Namun karena mereka ini Islamnya masih newbie, masih baru, maka ketika Nabi SAW wafat, banyak di antara mereka ini yang murtad. Iya, karenanya di zaman Khalifah Abu Bakar, mereka diapakan? Diperangi sama Abu Bakar. Iya, mereka diperangi, karena di antara yang diperangi sama Abu Bakar itu ada 3 di zaman Khalifah beliau, kekhalifahan beliau. Yang pertama orang yang murtad. Orang-orang yang murtad itu yang diperangi sama Abu Bakar. Kemudian yang kedua, golongan apa? Yang nggak mau bayar zakat. Yang ketiga, siapa yang diperangi sama Abu Bakar? Nabi-nabi palsu. Ya, maka itu yang dimaksud Nabi. Bukan terus sahabat-sahabat yang sudah lama Islamnya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, kemudian istri-istri Nabi, Aisyah, Hafsah. Enggak. Mereka imannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mati. Ya. Dan kemudian di antara pelajaran berharga juga dari yang tadi kita sebutkan, atau kita selesaikan dulu riwayatnya. Nabi mengatakan bahwa dikatakan kepada Nabi, sesungguhnya mereka telah mengada-ngadakan dari agamamu sepeninggalmu. Barulah Nabi SAW mengatakan, suhqan liman baddala ba'di. Ya, menyingkirlah, ngaleo gitu. Ya, menyingkirlah bagi mereka-mereka yang telah merubah-rubah agamaku. Ya, yang telah merubah-rubah agamaku. Maka dari sini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah Nabi SAW la ya'lamul ghaib. Ini menegaskan yang tadi kita katakan. Nabi itu nggak tahu tentang sesuatu yang gaib. Setelah Nabi wafat, Nabi nggak tahu kondisi umatnya bagaimana. Ya, ini membantah akidah sebagian orang yang mengatakan Nabi mengetahui kondisi umatnya sekarang. Bahkan lebih heboh lagi, mereka meyakini bahwa Nabi masih jalan-jalan di atas muka bumi ini. Iya, mengambil ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Atau dalam ayat yang lain, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kalian mengira kalau orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya, mereka itu adalah hidup, tapi kalian tidak merasakannya. Ya, ayatnya benar. Tapi kita katakan bahwa kehidupan orang-orang tersebut yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kehidupan di mana? Di barzakh. Benar kita katakan mereka hidup di barzakh. Tapi bukan di dunia, terputus dengan alam dunia. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup di alam dunia ini.
Maka tak terkecuali Nabi SAW, beliau tidak tahu apa yang dilakukan umatnya sepeninggal beliau. Nah, itu berlaku ya bagi semua para nabi seperti itu. Seperti misalnya Nabi Isa alaihissalam. Allah sebutkan dalam akhir surah Al-Maidah, Nabi Isa itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apakah kau menyuruh orang-orang untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Nabi Isa mengatakan, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Enggak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku, yaitu minta disembah. Itu bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Kalau aku mengucapkan itu, maka kau sudah tahu, karena kau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku enggak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Sesungguhnya engkau mengetahui semua yang ghaib. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah yang aku ucapkan kepada kaumku melainkan seperti yang kau perintahkan kepadaku ya Allah, yaitu ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Tapi ketika kau wafatkan, maksudnya kau angkat aku ke atas langit, maka kau yang mengetahui kondisi mereka, karena kau mengetahui segala sesuatu. Nabi Isa nggak tahu kalau ternyata sekarang ini kaumnya menyembah-nyembah dia. Iya, orang-orangnya menyembah-nyembah Nabi, dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa nggak tahu. Demikian juga Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui kondisi umatnya di zaman sekarang. Ada yang nyembah beliau, ada yang menyembah Nabi SAW, menaikkan derajat Nabi di atas atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak tahu hal itu sekarang. Ada yang merubah-rubah ajaran beliau, ya, melakukan bid'ah-bid'ah, memunculkan ibadah-ibadah yang dulu nggak pernah diajarkan beliau. Ada yang memunculkan hadis-hadis palsu, mengatasnamakan beliau. Nah, itu Nabi SAW tidak mengetahui hal tersebut. Ya, dari hadis tadi dalilnya, coba tadi bayangkan, ada umatnya Nabi yang mau masuk telaga, kemudian diblokir, dicegat, gak oleh melbu. Seandainya Nabi sudah tahu, ya, maka Nabi sudah sejak awal ngapain? Diusir. Ah, ini yang buat bid'ah ini. Ah, ini yang ganti-ganti agamaku, ini yang murtad. Ayo ngalih gitu. Tapi Nabi mengatakan apa? Ummati. Nabi heran loh, itu umatku, kenapa nggak boleh masuk? Ini menunjukkan Nabi nggak tahu. Baru kemudian dikasih tahu, mereka ini merubah-rubah ajaran agamamu. Barulah Nabi SAW mengatakan sohkan, ya, menyingkirlah. Ya, maka batil orang-orang yang meyakini Nabi masih hidup di zaman sekarang, masih berjalan-jalan. Ya, makanya ketika mereka mengadakan acara Maulid Nabi SAW, mereka berdiri. Ya Nabi salam alaika, berdiri mereka. Kenapa? Karena ada keyakinan di situ Nabi SAW datang kepada mereka. Ana pernah diskusi sama sebagian orang yang kayak gitu. Kita tanya, itu beneran Nabi SAW datang ke sana? Iya. Baik, ana tanya kepada antum, ketika bulan Maulid Rabiul Awal kemarin, ada banyak sekali majelis-majelis yang diadakan Maulid Nabi, ya enggak? Bulan Maulid, kampung sini ngadakno barengan sama kampung sebelah, barengan sama kecamatan sebelah. Itu masih satu kota. Berapa banyak mengadakan Maulid? Belum kota yang lain, belum negara yang lain. Kemudian saya tanya, terus Nabi SAW datang yang mana? Repot dong, jadwalnya kalau kayak gitu penuh, kan gitu. Jadwalnya penuh dong kalau kayak gitu. Apa kata mereka? Wis tetapkan saja. Ya, nggak usah dibayangkan Nabi itu bisa begini, Nabi bisa begini. Itu mukjizat Nabi. Kok apa-apa harus dipikir pakai akal? Oh, tayyib kalau gitu. Kau meyakini Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir? Oh, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, maka sepertiga malam terakhir itu terjadi di setiap waktu di belahan bumi. Kan gitu.
Dalam waktu 24 jam itu pasti ada belahan bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Maka kalau kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam terakhir, berarti Allah itu keliling, kata mereka. Nah, ini nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala. Loh, Nabi bisa keliling tadi. Iya, katanya ditetapkan apa adanya Nabi keliling. Nabi bisa, Allah kok nggak mau ditetapkan? Kok seakan-akan lebih hebat Nabi daripada Allah ini? Kacau akidah mereka. Ya, maka nggak bisa. Nabi SAW itu tidak hidup di dunia ini, namun beliau hidup di alam barzakh. Ya, maka hati-hati dengan khurafatnya orang-orang sufi, khurafatnya orang-orang tasawuf yang kata mereka sering bertemu Nabi SAW. Ya, karena mereka ini jualannya ini apa? Kita ini keturunan Nabi, cucunya Nabi, sering didatangi Nabi SAW. Cucunya Nabi tapi akidahnya menyimpang, cucunya Nabi tapi nggak mau ngikut sunnah, malah bikin bid'ah dalam agama. Nabi katanya datang bukan dalam mimpi loh ya, langsung dalam keadaan sadar. Masya Allah, ini berarti ada sahabat baru ini sekarang ini. Karena definisi sahabat apa? Yang bertemu Nabi SAW. Belum selesai ternyata sahabat ini, masih ada di zaman sekarang sahabat-sahabat. Ini kalau dibiarkan banyak pintu-pintu fitnah yang terjadi. Nama-nama sahabat ternyata bukan cuma Abu Bakar, Umar. Ya, kalau nanti ada yang dari Indonesia ketemu Nabi, namanya macam-macam nanti. Ada Bejo. Ya, nanti haditsnya nanti beda. An Bejo, an sama lagi. Iya, karena sahabat. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Ya, kita lihat ada videonya di YouTube itu. Seorang kiai di Kalimantan sana, rahimahullah, sudah meninggal, ya, semoga Allah mengampuni orang tersebut. Dia pernah bercerita bahwa dulu ketika ke Madinah, ya, ziarah ke makam Nabi SAW itu, dia menyaksikan sendiri bagaimana makam Nabi ketika dia datangi itu bergoyang-goyang, kata dia. Ya, goyang-goyang. Kemudian Nabinya muncul dan mencium lututnya. Iya, dikatakan begitu, mencium lututnya. Ini penghinaan kepada Nabi SAW. Dan secara akal saja, masa bisa sih ada orang bisa masuk sampai ke makamnya Nabi SAW? Karena itu dilapisi 3 lapis tembok. Kemudian apa orang-orang di sekitar situ nggak heboh? Ini polisi-polisinya yang ada di Masjid Nabawi itu apa nggak heboh itu? Dulu, kok ini makamnya gitu. Sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, putri Nabi yaitu Fatimah, yang ditinggal mati oleh Nabi SAW, istrinya Nabi Aisyah, nggak sampai segitunya. Nah, ini ente dari Indonesia nggak kenal Nabi sama ente. Iya, jasanya buat Islam juga apa? Kok belani Nabi keluar dari kubur nyium lutut ente? Orang secara akal itu sudah bisa ya membedakan hak dan batil, itu sudah bisa. Jadi kalau orang sudah terpapar kebid'ahan, terpapar syubhat, maka orang itu bisa jadi bodoh sampai pada titik kebodohan yang luar biasa. Syirik itu menghilangkan akal. Ya, bukan cuma khamr saja yang menghilangkan akal. Khamr itu mungkin menghilangkan akal cuma sementara. Tapi kalau syirik ini itu lebih panjang lagi menghilangkan akal. Ya, seorang bisa sampai melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Ya, bahkan orang idiot saja nggak kepikiran kayak gitu. Kebu diambil kotorannya dijadikan sebagai sesuatu yang mengandung berkah. Ya, kemudian sekarang musim hujan, ada pawang-pawang hujan, katanya bisa menahan air. Padahal kalau mau sedikit berpikir, pawang hujan kalau kebelet saja nggak bisa ngempet, kan gitu. Padahal cuman air kencing berapa ini. Pakai pura nahan hujan yang begitu deras, bisa ditahan sama dia, nggak sampai turun. Ini ngempet kencing saja nggak bisa itu. Ya, tapi kadang orang terangkat akalnya. Kembali lagi ke kisah Haud. Nabi SAW tidak mengetahui hal itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua di pembahasan kita adalah tentang jumlah telaga Nabi SAW. Ini sudah kita singgung ya di awal, bahwa jumlah telaga Nabi itu 1, tapi airnya itu berasal dari Al-Kautsar, ya, sungai yang ada di surga. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah telaga itu cuma 1? Apakah setiap nabi memiliki telaga? Ini ada khilaf di antara para ulama.
Ya, ada khilaf di antara para ulama karena berkaitan dengan status hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Nabi SAW bersabda, "Anna likulli nabiyyin haudhan." Setiap nabi itu punya telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah. Mereka para nabi itu saling berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak visitornya, paling banyak pengunjungnya di telaga itu. Bangga gitu. Wa inni arju an akuna aktsaruhum warida, dan aku berharap semoga aku yang paling banyak pengunjungnya di antara nabi yang lain. Nah, ini ada khilaf dari status hadisnya. Sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini mengatakan bahwa tidak ada telaga selain telaganya Nabi SAW. Nah, ada ulama yang menghasankan, ya, ada ulama-ulama yang menghasankan, seperti Al-Albani rahimahullah taala, dihasankan oleh beliau. Maka kalau sudah statusnya hasan, maka ditetapkan bahwa nabi-nabi yang lain juga punya telaga, namun tidak sespesial telaganya Nabi Muhammad SAW. Ya. Sudah selesai. Adzan terus lanjut lagi. Apa sholat dulu? Lanjut dulu. Oh ya, nah. Sudah adzan ya? Ya, fadhal. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembahasan tentang telaga Nabi SAW, yaitu pada pembahasan tentang al-matrudun an haudih, orang-orang yang tertolak dari telaga Nabi SAW. Di antara orang-orang yang tertolak dari telaga Nabi SAW tadi sudah jelas. Yang pertama adalah para pelaku-pelaku kebid'ahan, mereka yang mengganti-ganti agama, yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak pernah menyampaikannya, tidak pernah mengajarkannya. Maka ini terancam, ya, ingat, terancam, bukan untuk memvonis. Ya, jadi kalau ada tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, maka nggak boleh Anda langsung pastikan dia ini nggak bakalan minum air telaga Nabi SAW. Nggak, karena dia masih hidup, masih panjang perjalanannya, masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Mungkin dia bertobat kepada Allah, atau mungkin justru kebalikannya, yang ngomong yang jadi ahli bid'ah, justru yang dikata ahli bid'ah bertaubat dan menjadi ahlu sunnah sampai akhir hidupnya. Bisa jadi? Bisa. Maka hadis-hadis seperti ini kita katakan ahli bid'ah itu tidak bisa minum telaga Nabi. Itu ancaman, ya, threat, ancaman kepada orang-orang yang berbuat bid'ah untuk berhenti dari kebid'ahan mereka. Kemudian dari hadis yang kita sampaikan, orang-orang yang tertolak dari telaga Nabi SAW adalah, yaitu mereka-mereka yang murtad, yang keluar dari Islam. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Beliau mengatakan, fakullu man irtadda an dinillah aw ahdatha fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'dan bihi Allah fahuwa minal matrudin 'anil haudi al-mub'idina anhu. Barang siapa, semua yang murtad dari agama Allah atau membuat-buat bid'ah, yang membuat bid'ah dalam agama Allah yang tidak pernah diridhoi oleh Allah dan tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah orang-orang yang tertolak, dijauhkan dari telaga Nabi. Wa asyadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin. Dan yang paling dijauhkan juga adalah mereka yang menyelisihi jamaah kaum muslimin, yaitu yang memecah belah kaum muslimin. Maksudnya adalah kal khawarij, seperti orang-orang khawarij. Ya, ahli bid'ah dari kalangan khawarij ini, mereka ini memecah belah barisan kaum muslimin yang mereka sudah bersatu di atas pemimpin yang sah. Ya, mereka sudah bersatu di atas pemimpin yang sah, seorang muslim yang diangkat menjadi pemimpin
dan kaum muslimin yang bersatu di bawah kepemimpinannya itu dipecah belah sama orang-orang Khawarij. Maka mereka ini diusir dari telaga Nabi SAW, kata Imam Al-Qurtubi. Pembahasan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salat Isya, amalan apa saja yang bisa menyebabkan seseorang minum telaga Nabi SAW. Yang pertama, at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Yang pertama dan yang paling utama, kalau kita memang ingin dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa meminum telaga Nabi SAW adalah hendaklah kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wathabat ala dhalik, dan kokoh di atasnya, ya, bukan mencela-mencele, bukan pelin-pelan, tapi konsisten di atas Alkitab dan As-Sunnah. Karena banyak sekarang bermunculan orang-orang yang ngakunya dia ini kita berpegang di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ngajaknya untuk berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata ucapannya, perbuatannya menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau memang benar-benar ingin meminum telaga Nabi SAW, berpegang dan kokoh di atasnya, komitmen di atasnya. Wal bu'du 'anil bid'ah al-muhdatsah fid din wa kaba'iriz dzunub. Ya, berpegang teguh dengan sunnah, Al-Quran dan Sunnah, dan menjauhkan diri dari bid'ah-bid'ah, hal-hal baru dalam agama dan dosa-dosa besar. Diriwayatkan dari Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma. Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat setelahnya, kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku, wala yatafarraqa hatta yarida 'alal haud. Keduanya tidak akan berpisah sampai sampai datang ke telaga. Ya, keduanya tidak akan berpisah, artinya orang yang berpegang dengan keduanya itu tidak akan tersesat sampai dia bisa mendatangi telaga Nabi. Jadi dalam hadis ini, diantara sebab seseorang itu bisa meminum telaga Nabi, berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjauhkan diri dari bidah-bidah. Kemudian yang kedua, adamu i'anatil wulatil zalamah ala zulmihim. Di antara amalan sebab-sebab bisa minum air telaga adalah tidak membantu penguasa yang zalim dalam kezalimannya. Ini di antara proporsional ad-da'wah salafiyah, proporsional Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita memang diperintahkan untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Namun bukan berarti kita mendukung segala apapun yang dilakukan oleh penguasa, padahal jelas-jelas itu kekufuran, padahal jelas-jelas itu kebid'ahan, padahal jelas-jelas itu kemaksiatan. Nggak boleh kita bantu, jamaah, awas. Maka salah kalau orang-orang menuduh salafiyin sebagai penjilat penguasa, ya, sebagai antek-antek penguasa yang membela penguasa mati-matian meskipun penguasa jelas-jelas salah, yang mendukung penguasa meskipun jelas-jelas penguasa salah. Maka kita katakan tidak. Ya, kalau penguasa itu berbuat zalim, kita nggak mau ikut-ikut membantu kezalimannya. Tapi apakah mesti harus diberontak? Gitu loh, paham jamaah? Ada penguasa berbuat zalim misalnya, dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang zalim. Boleh nggak kita membantu itu kezalimannya itu? Nggak boleh, nggak boleh didukung. Iya, nggak boleh dibela, nggak boleh. Tapi apakah dengan itu kita lantas memberontak kepada dia? Lantas mengkritik dia, mencaci maki dia, mencecar dia di medsos? Apakah harus? Enggak. Maka nggak boleh dibantu. Namun mengkritik tidak boleh langsung secara terang-terangan. Ini aturan mainnya kayak gitu loh. Kok pelin-pelan gitu? Enggak, memang tuntunan dalil kayak gitu. Ahlus Sunnah itu cirinya, kata beliau, kata para ulama, naduru ma'ad dalil aina madara. Kita ini muter bersama dalil. Dalil ke timur kita ikut ke timur, dalil ke barat kita ikut ke barat, dalil ke utara kita ikut, dalil ke selatan kita ikut dalil kemanapun dalil itu berputar. Ya, ini bukan pelin-pelan, tapi memang itu adalah manhaj dalam beragama. Ya, mengikuti dalil apa adanya. Nah, hati-hati dengan syubhatnya sebagian orang yang mengatakan salafiyin ini ibarat orang ketika dikasih babi mentah nggak mau,
tapi kalau sudah babi matang baru mau. Apa yang dimaksud? Yaitu ketika kita nggak mau ikut-ikutan politik, ya nggak? Ada nggak diantara ulama-ulama ahlus sunnah yang nyuruh antum terjun ke dunia politik seperti sekarang? Nggak ada. Bahkan mereka mengancam keras untuk tidak masuk ke dunia perpolitikan yang kotor. Ya, nggak boleh kita ikut andil proses politik yang ada. Namun ketika pemimpin sudah dilantik, pemimpin sudah naik, dan dia adalah seorang muslim, kita tetapkan nggak kepemimpinannya? Kata mereka apa? Prosesnya nggak mau, tapi ketika naik jadi pemimpin, diangkat jadi pemimpin, diakui kepemimpinannya. Ini sama seperti kalau babi mentah nggak mau, tapi kalau sudah matang mau. Nah, ini kias yang batil. Iya, karena kita mengikuti dalil seperti itu. Ya, bukan terus kita melakukan seperti itu, seperti kita melakukan hal itu karena hawa nafsu kita, enggak. Tapi memang itu tuntunan dalil, dan kita berputar bersama dalil kemanapun dalil itu berputar. Tapi sekali lagi, membantu penguasa yang zalim dalam kezalimannya, ini terancam dia nggak bisa minum telaga Nabi. Hadisnya dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ka'ab bin Ujrah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, a'adzakallah min imaratis sufaha. Semoga Allah melindungimu dari kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Wa qala, wa ma imaratus sufaha. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu kepemimpinan orang-orang bodoh? Kata Nabi, umara yakununa ba'di la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati. Kepemimpinan orang bodoh adalah yaitu pemimpin-pemimpin yang datang sepeninggalku nanti. Mereka tidak menggunakan petunjukku dan mereka tidak menggunakan sunnahku. Faman saddaqahum bikadzbihim wa a'anahum ala dhulmihim fa ulaika laisu minni wa lastu minhum wa la yariduna ala haudi. Barang siapa yang membenarkan kedustaan pemimpin itu, kemudian membantu pemimpin itu dalam kezalimannya, maka mereka itu bukanlah golonganku dan aku bukan golongan dia, dan dia tidak akan bisa masuk ke dalam telaga. Ini ancaman dari Nabi SAW buat para penjilat-penjilat penguasa, ulama-ulama yang menjilat kepada penguasa. Penguasa berbuat zalim, dicarikan dalil-dalil supaya kedzalimannya jadi legal. Dimunculkan fatwa-fatwa supaya kedzaliman penguasa jadi legal. Ini Ahlus Sunnah enggak? Ya, Ahlus Sunnah proporsional. Kalau pemimpin berbuat zalim, maka kita tidak ikut mendukung kezalimannya. Namun tetap kita masih diperintahkan mendengar dan taat dalam hal-hal lain yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap haram untuk diberontak. Ya. Pemimpin berbuat zalim haram untuk diberontak. Contoh, pemimpin mengajak kepada segenap umat Islam untuk misalnya ini, nggak tahu beneran apa enggak, misalnya para rakyat ya, untuk supaya kita ini menjaga keharmonisan umat beragama di negeri kita, maka kalau ada umat beragama lain yang merayakan hari raya itu tolong diucapkan selamat. Ya, ada himbauan seperti itu, ada perintah seperti itu, dan pemimpin mencontohkan hal itu. Kita dukung nggak? Nggak boleh. Karena itu kezaliman, haram hukumnya mengucapkan selamat kepada agama lain, haram hukumnya. Maka nggak boleh diikuti perintahnya, dan nggak boleh didukung terus dicari-carikan dalil. Oh nggak apa-apa, ini karena ini, dicomot ayat ini. Nabi Allah Subhanahu wa taala saja mengucapkan selamat kepada kelahiran Nabi Isa dalam surat Maryam, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, selamat atas hari lahirku, hari aku mati, dan hari ketika aku dibangkitkan. Itu Allah saja mengucapkan selamat, masa kita nggak boleh mengucapkan Merry Christmas, selamat Natal? Dicari-carikan dalil. Ini nggak bisa minum telaga. Wa man lam yusaddiqhum bikadzbihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fa ulaika minni wa ana minhum wa sayaridu ala haudi.
Tapi barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan pemimpin, tidak membantu kezalimannya, maka aku termasuk golongannya dan dia termasuk golonganku, dan dia akan diperbolehkan untuk minum dari telagaku. Yang ketiga, bersabar atas segala musibah yang dia alami di dunia. Kalau mau minum air dari telaga Nabi, bersabar dengan apa yang menimpa kita dari kepahitan-kepahitan hidup yang ada di dunia. Anas bin Malik meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Satarawna ba'di atharatun syadida, asyaratan syadida." Kalian akan melihat sepeninggalku ada banyak sekali kedzaliman-kedzaliman yang luar biasa. Atharah itu artinya adalah ada banyak kesewenang-wenangan. Orang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada menunaikan hak saudaranya. Iya, kan ada orang-orang seperti itu, tidak mau menunaikan hak saudaranya. Masalah waris, nggak diberikan hak saudaranya, utang piutang, nggak dibayarkan utangnya. Ya, ada keuntungan dari perdagangan, perniagaan, kerjasama, tapi nggak diberikan keuntungannya kepada rekan kerjanya. Ini akan ada kesewenang-wenangan seperti ini. Namun kata Nabi, hatta talqallah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam alal haud. Tapi kalau kalian bersabar sampai kalian bertemu, kalian tetaplah bersabar sampai kalian bertemu dengan bertemu dengan Allah dan Rasulnya di telaga nanti. Ya, ini anjuran untuk bersabar. Tapi namanya bersabar itu bukan diem tok ya. Bersabar itu artinya adalah tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda dapat musibah, boleh nggak antum untuk memperjuangkan hak antum? Boleh. Tapi tetap dalam koridor syariat. Jangan sampai keluar batas. Kalau Anda keluar batas, itu namanya nggak sabar. Antum kerja, nggak dikasih gaji misalnya sama bos antum. Boleh nggak antum usahakan untuk dia ini? Iya, dapat gaji, supaya antum dapat gaji, cair gajinya gitu. Boleh antum minta secara baik-baik. Enggak, proses dia ke hukum misalnya. Pakai cara-cara yang tidak melanggar syar'i. Ya, bukan terus hakimnya bosnya diculik, lalu disekap dalam ruangan, dikepui pek gitu. Ini sudah nggak sabar namanya. Tapi yang terakhir, al-muhafadzah 'alal wudu, menjaga wudu. Ya, menjaga wudu itu berarti satu paket sama apa? Salat, bukan terus wudu tok terus nggak salat. Kata Ustadz, menjaga wudu. Ini diambil dari hadis Nabi SAW. Nabi itu suatu ketika pernah lagi di Baqi, kuburan Baqi yang di dekat Nabawi itu loh. Kemudian Nabi SAW bersama para sahabat-sahabatnya di situ mengatakan, kata Nabi SAW, "Wadittu law anni qad ra'aitu ikhwani." Aku berharap semoga aku bisa melihat saudara-saudaraku. Ikhwani, saudara-saudaraku. Para sahabat ketika itu bingung, loh, kene iki gak dianggap saudara dah. Karena mereka ada di situ. Kata para sahabat, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Kemudian Nabi mengatakan, "Bal antum ashabi." Kalian bukan cuma saudara, tapi tingkatnya lebih tinggi lagi. Apa? Sahabat-sahabatku, saudara plus sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladzina lam ya'tu ba'd. Tapi saudara-saudaraku yang aku maksud adalah yaitu mereka umatku yang belum datang tapi nanti datangnya. Jadi umat-umat beliau yang datang sepeninggal Nabi SAW. Para sahabat bingung, loh lah akeh lah, kan banyak kan berarti kan? Bagaimana cara Nabi mengetahui kalau dia umatnya? Kan nanti di mahsyar ini kan dikumpulin banyak itu orang-orang itu. Ada yang umatnya Musa, ada yang umatnya Nuh, umatnya Nabi Ibrahim. Dari mana Nabi mengidentifikasi kalau itu umatnya? Hah? Mereka itu dijadikan oleh Allah bercahaya. Ya, kata para sahabat, "Kaifa ta'rif man lam ya'tu ba'd?" Wahai Rasulullah, bagaimana kau bisa mengenali umatmu yang datangnya belakangan nanti? Nabi mengatakan, "Fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina minal wudu." Mereka nanti datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya putih berseri-seri bercahaya karena bekas wudu mereka. Ya, tapi gandengannya apa? Salat, bukan terus seneng wudu tok. Hari adzan gak salat, enggak. Ya, maksudnya melaksanakan salat. Jamaah sudah ya?
Sudah ya? Kajiannya sudah ya? Kebablasan ya? Lu kok terserah lu. Jangan. Tadi sudah titit ya? Ya kan? Itu sudah selesai berarti. Tapi jamaah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Gak ada yang tanya kan? Alhamdulillah. Gak ada ya? Kan cuman jelasin akidah aja. Paling pertanyaannya nanti dia bayangkan tentang telaga itu. Ustadz, nanti gelasnya bentuknya gimana Ustadz? Pegangannya berapa? Aneh-aneh gitu pertanyaannya biasanya. Karena berapa kali kajian gitu. Iya, gelasnya itu nanti bentuknya, pegangannya berapa? Ngapain gitu? Nggak dijelaskan sama Nabi seperti itu, ya sudah. Karena namanya akidah ini cuman berdasarkan riwayat. Nggak ditetapkan sama riwayat, ya sudah, jangan ditanyakan. Nah, tafadhol. Yang akhwat mungkin ada kertas. Ya ada ya, cukup ya. Baik. Anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang termasuk di antara orang-orang yang diperkenankan untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.